Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Februari 2023, Selasa Pekan Biasa ke-6. Peringatan wajib Santo Sirilus Rahib dan Metodius Uskup. Disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 8, ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Allah saja cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan di atas mengingatkan kita pada Santa Teresa dari Avila. Ungkapan menarik miliknya, hemat saya, lahir dari perbendaharaan hatinya sebagai respon atas kebaikan Allah yang ia alami selama hidupnya. Ungkapan itu berbunyi, "Solo Dios basta," yang berarti Allah saja cukup. Ungkapan ini dapat kita maknai secara baru bahwa dalam kemurahan kasih Allah, Santa Teresa dari Avila mengalami kepenuhan hidup. Atau ungkapan lain, dalam kasih kerahiman Allah, ia merasa hidupnya menjadi penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus memberi awasan kepada para murid-Nya perihal ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Pernyataan Yesus ini menimbulkan perdebatan di antara mereka. Mereka menyangka bahwa perkataan Yesus soal ragi orang Farisi dan juga Herodes karena mereka tidak membawa roti. Lukas menulis, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Padahal yang dimaksudkan Yesus bukan roti yang bisa dimakan. Sebenarnya yang ingin ditekankan Yesus yakni cara hidup dari orang Farisi dan Herodes. Para murid harus menghindari cara hidup dari orang Farisi dan juga Herodes yang penuh kemunafikan dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka hanya mengikat diri pada adat istiadat nenek moyang mereka dan mengabaikan nilai kemanusiaan
Bahkan lebih parah lagi, mereka lebih mementingkan popularitas diri ketimbang mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup harian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan situasi yang dialami oleh para murid dan juga kita sekalian pada zaman ini, kita diantar pada satu kekuatan yang tak tertandingi untuk menepis setiap godaan yang dapat menjauhkan kita dengan Tuhan dan sesama, yakni dengan kekuatan kasih Allah. Kita diajak untuk berani berkata seperti Santa Teresa dari Avila, Allah saja cukup, karena dalam Allah kita memperoleh dan memiliki segalanya. Hal senada disampaikan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus menulis, Deus meus et omnia, artinya Tuhanku dan segalanyaku. Ungkapan ini dapat dibahasakan secara lain, yakni Tuhan adalah segalanya bagiku. Dengan demikian, baik Santa Teresa dari Avila dan Santo Fransiskus dari Assisi benar-benar mengandalkan Allah dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya daya kasih Allah begitu berguna bagi kita. Tanpa kasih kebaikan Allah, hidup kita akan tanpa makna. Hidup kita hanyalah kehancuran semata. Namun, apabila kita memiliki Tuhan, kita dapat mengalami kepenuhan dalam Allah, di mana daya kasih kerahiman Allah menyadarkan kita untuk selalu bersyukur dan menaruh minat terhadap kebaikan Allah yang senantiasa kita terima, bukan cepat lupa dengan kebaikan Allah seperti yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka mudah lupa dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kekuatan kasih yang sama menyanggupkan kita untuk menerjemahkan dengan baik firman Tuhan, sehingga kita mampu bertindak dengan baik dan benar dalam hidup kita, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama dan alam di sekitar kita. Kita menjadi orang yang berani keluar dari zona nyaman dan memberi maaf kepada sesama. Kasih Allah memampukan kita untuk aktif memberi senyum kepada sesama dan menguatkan kita untuk senantiasa berharap pada kuasa dan kebaikan Allah. Mari menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita dapat menepis setiap godaan yang datang, termasuk keraguan-raguan untuk percaya terhadap daya kasih Allah. Kita harus mulai membiasakan diri kita untuk bernaung dalam tuntunan kasih Tuhan dengan berbagi kebaikan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita setiap hari. Semoga Allah yang Maha Rahim, berilah selalu daya kasih-Mu kepada kami, agar kami senantiasa sadar akan peran-Mu dalam hidup kami, dan tidak mudah melupakan-Mu dalam hidup harian kami. Biarlah Engkau menjadi tumpuan dan harapan hidup kami. Biarlah Engkau menjadi gunung batu dan tugu pertahanan yang kokoh bagi kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam